Balik lagi. Kimata. Kita mau cerita. Nah, ini spesial banget ya buat teman-teman. Kita tuh nggak tahu ya, Paradit ya, ngomong apa yang penonton Kimata tuh sebutannya apa gitu loh. Sorip kan. Oh iya, sorip. Iya kan? Apa kabar Sorip? Sorip. Waduh. Kare, Yoi, aman ya? aman, Nah, insya Allah aman. Kali ini kita punya edisi baru di Kimata ya, Rip ya. Bukan edisi baru, bukan edisi baru. Bukan edisi baru ya? Dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta. Nah, ya kita masih dalam, ini juga masih ya dalam bulan-bulan ulang tahun Jakarta, bener. Nah, makanya ada edisi beda, Horbil namanya, Horor? di mobil. Asik horor di mobil. Awas Pak, mobil Pak. Ya, ini motor. Motor baru lewat, tenang aja. Nah, kita bener-bener ngobrol di dalam mobil karena kita nih mau mengunjungi beberapa daerah yang menjadi landmark dan dikenal sama orang banyak. Itu adalah tempat-tempat yang horor, Paradit. Oke. Kare. Ada beberapa bangunan juga ya. Ada beberapa bangunan, ada jalanan, ya. Pokoknya yang kita mau samperin. menyusuri DKI Jakarta tercinta. Betul. Kare, Siap, gimana nih? Aman nih? lanjut. Ini saya belokan takut nggak kelihatan nih, Pak. Bentar. Ya. Kiri jauh Pak. Kiri jauh, siap. Kare majuan dikit Kare. Kare Udah kelihatan maju kan? nih, udah di ujung kita ini. Kare kasihan banget duduknya. Gimana Kak? Gimana Kak? Lanjut pokoknya. Lanjut ya. Dari satu tempat ke tempat berikutnya. Nah, jadi tempat pertama yang akan kita datengin, ini semua orang udah tahu Paradit. Udah sering dulu dipakai syuting, dipakai uji nyali, dipakai gua nggak tahu syuting film pernah nggak di situ. Tapi sekarang udah susah Pak mau ke sana Pak. Udah nggak boleh. Karena Gitu. kita juga beberapa kali pengen nyoba ya. Tapi perizinannya tidak Waduh, memungkinkan. itu dia. Ya udah nggak usah lama-lama. Kita memang mau ngebahas soal Menara Saidah. Saidah. Saidah ya. Saidah. Saidah. Menara Saidah. Jadi kita tidak penelusuran di dalam Menara Enggak Saidah. dong, enggak dong. Kita penelusurannya dari dalam mobil. Keren kan? Karena susah izinnya Pak. Iya, bener itu juga. Susah Jadi bener. kita hari ini di perjalanan kali ini kita di pertama itu kita Nih. mau. Menara Saidah nih kita pas nih ngelewatin nih Pak. Ini kita udah mau nyampe Menara Saidah. Ini Menara Saidah tuh, Oh iya. sebelah sini nih. Tadi gua ngomong apa mana lagi Pak? Nah, Iya. Di perjalanan kali ini pertama kali kita akan menyambangi Menara Saidah. Saidah. Ceritanya gimana sih Kak Menara Saidah itu sampai bisa terkenal kayak gini? Iya. Jadi kalau kita lihat bangunannya ya, ini kan lumayan tinggi ya bangunannya. Wah, Iya. tinggi banget bener. Nah, di pucuk bangunannya nih, paling atas, itu ada satu makhluk gede. Itu yang lo lihat Kak? Yoi, Tadi kita lewatin ada Kak? ada. Ini kita putar balik lagi Pak. Kita lewat putar balik, depannya. pasti kita Lewat putar balik. depannya, Pak. Iya. Jadi makhluk besar itu duduk. Duduk di Duduk. crown gedungnya. Di atas Jadi nih, gedungnya. jadi dia gedung nih, Ha. ya. Dia duduk di ujung sini. Nah, kakinya tuh nyampe ke setengah gedung. Waduh, gede Jadi banget. Bayangin dah tuh gedenya kayak gimana. jadi dia kaki itu kayak gantung. Kayak film King Kong di atas gedung. Oh iya Kayak iya, gitu iya, kali iya, ya, Pak ya? iya. Ya, kamu ya bisa. Wih, tapi itu sebenarnya itu makhluk apa sih Kak sebenarnya? Itu makhluk cowok, Kayak genderuwo. tapi bukan, tapi mirip. Bedanya Cuman lebih nggak ada besar bulunya, lagi. nggak ada bulunya aja bedanya. Oh, Dan lebih ini besar kali lagi. udah waxing kali dia. Hah? Enggak. Tapi kan menurut ceritanya pada tahun 2000-an itu Menara Saidah tidak difungsikan kembali sebagai perkantoran dikarenakan adanya kesalahan bangun. Katanya gitu. Katanya gitu kan sehingga Iya, bangunannya itu bangunannya miring. miring. Mm-mm. Itu betul Kak? Atau memang ada faktor dari sisi gaib? Ya kalau kita lihat teliti ya, untuk gedungnya memang kelihatan miring. Tapi lihatnya agak jauh, jangan terlalu dekat.
posisinya. Nah kalau dari sisi gaibnya, yang gue perhatiin memang ada. Jadi selain dari si makhluk raksasa ini nih, si gede-gede ini, paling cuma satu loh, ya. Kalau Yang dari gede luar itu. terlihatnya cuma satu. Iya, posisi dudukin gedung Heeh, dari atas heeh. Kakinya itu cuma menjuntai satu. gitu ya. Nah, makhluk yang ada di dalam gedung itu sendiri beda lagi. Lah, jadi emang udah jadi tempat ngumpul ya, Kak? Iya, Ceritanya karena banyak udah nggak sih? kelamaan kosong juga. Oh. Ceritanya banyak dong. Banyak. Ada kuntilanak, Pastilah Udah itu pasti kayak kalau tuh. setempat ada anak-anak bocah, Hah? Anak-anak Ada. bocil gitu? ada bocil-bocil. Astaga. Nah, yang menarik itu sebenarnya yang usil, Yang mampir-mampir usil ya? Biasanya suka gitu ya, Kak? bukan. Tapi Ceritanya deh Kak, nih tapi ceritanya gimana makhluknya. nih? Sampai dia bisa segitu horor, apakah ada cerita di balik itu atau enggak? Nah ini nih, jadi ada yang memang tidak bisa diceritakan. Heeh. Ini gua hanya menceritakan yang memang Oh, boleh diceritakan aja. ada yang Gitu. tidak boleh diungkap ya? Iya. Oh. Tidak etis lah ya. Apakah ini menyangkut rahasia dari pemilik gedung atau gedung itu sendiri, atau memang gara-gara Ya kurang lebih seputar itulah. seputar itu? Oke. Berarti kita nggak bisa bahas itu, Pak. Tapi ada lah dikit-dikit spill dikit-dikit yang Iya. boleh. Yang boleh apa? Yang kira-kira? boleh-boleh aja. Ya Gimana? contohnya kan sebenarnya kalau untuk di gedung Saida ini dari beberapa orang itu kok suka ada yang lempar-lempar sesuatu ya keluar dari dalam gedung keluar. Dari dalam gedung. Heeh. Nah ini kan aneh, itu gedung kosong. Iya. Nah kalau sepenglihatan gue itu memang ada makhluk usilnya di situ di dalam. Nah, itu jenisnya wowo. Oh, wow. Gitu. Tapi dia juga nggak sembarangan lempar. Hanya orang yang berniatan jelek kali. Enggak. Ada orang-orang tertentu yang memang dia pilih. Oh. Emang dia pilih. Mau ngusilin orang juga Iya, pilih-pilih, Pak. pilih-pilih Iya. dia. Jadi ya udah setan bisa aja. Iya. Terus Kak, Ya jadi di Menara Saida ini kalau yang bisa lihat cukup ramai. Cukup rame. Cukup kayak ramai. udah menjadi Kayak mall. mall untuk bagi kaum Jadi itu- mereka lah ya. Mereka apakah mereka menguasai per lantai atau gimana, Kak? Kan ini lantainya kan banyak banget kan. Si Menara Saida. Sebenarnya sih kalau untuk kita tahu detail ya, memang kita harus masuk. Cuma kan kita nggak dapet izin nih. Iya, nggak dapet izin. Gimana kalau kita coba ntar berhenti aja di depannya, ya? Berhenti dan Boleh nggak, Pak? kalau Om Bre, Pak Bre, Tante Bre ada yang punya link. Dah. Sayang ini kagak live sih ya. Kalau ini live tuh keren nih. Kalau Asli. ada yang punya kenalan bisa membantu perizinan kita masuk ke Menara Saida. Kita masuk deh, bener. Ada mungkin linknya sama Wowo yang deket sana, boleh. Nggak Kalian apa-apa. udah akrab, Ada yang Wowo. udah akrab, boleh. Kan kita nyoba segala cara dong, Pak. Iya. Ya kan? Nah, ini kita udah muterin cawang, dari cawang atas udah ke cawang bawah, muter. Udah balik ke atas lagi. Kita udah balik lagi nih, ya, ke arah MT Haryono yang menuju ke Pancoran. Oh iya betul. Gitu. Kalau tadi kan kita udah dari yang Pancoran ke MT Haryono menuju ke Cawang ya. Nah, Menara Saida nih udah bentar lagi. Sini nih. Kelihatan kan, Pak? Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah ngelewatin ya, Kak ya. Iya. Dari Menara Saida. Jadi ada cerita tambahan lagi nggak, Kak, tentang Menara Saida? Tentang Menara Saida. Iya, selain makhluk usil si Wowo itu ya ada makhluk-makhluk yang memang ada di dalam yang tadi gue bilang kayak pasar gitu ya, rame di sana. Berarti memang di dalam itu udah menjadi tempat tinggal mereka juga kali. Iya, karena kosong terlalu lama. Tapi tadi gue kita bilang. lihat dari luar juga udah ada lampu di dalam, Pak. Kayaknya memang harus Ada yang ada jaga satu ya? penerangan, karena masih tetap ada yang jaga sih kayaknya ya, Kak. Iya Iya, di pasti Menara lah, pasti Saida ada ini. security lah yang jaga. Nah, gini Kak, gue secara awamnya nih, gue kepikiran kenapa sih si Menara Saida ini tidak dibersihin aja, disempurnakan gitu loh, Kak, istilahnya. Tapi kan dari sisi bangunannya sendiri pun nggak bisa dipakai lagi, Pak. Tapi kan maksudnya supaya bisa dialihfungsikan gitu loh maksudnya. Kira-kira. Ya justru itu yang nggak bisa diceritakan. Oh, oke.
Berarti nggak jadi, saya nanya, batalkan pertanyaan saya. Oke. Habis ini kita kemana, Pak? Nah, habis ini kita menuju satu lokasi, di mana lokasi ini dulunya legend banget, karena gini, tahun 80-an itu belum ada. Tahun 90-an mulai dibangun, dan akhirnya menembus jalanan dari arah Jakarta Timur menuju ke Jakarta Selatan sampai ke Sudirman. Udah tahu Konon lah pasti. katanya, Konon katanya. nggak konon sih, tapi betul sih. Iya. Itu adalah sebuah hamparan pemakaman Betul. yang diambil, dialihfungsikan menjadi jalan di bawah tanah. Jalanan. Ya, betul. Terowongan. Betul. Ya. Ya udah tahu lah pasti. Itu Kasblank. Kasblank. Wih, Casablanca. Kita akan jalan ke sana. Ya, kita menuju ke Casablanca. Ntar kita lewatin terowongannya karena kita harus putar balik dulu di depannya Ambas ya. Ya. Dekat Ambas kita putar, nanti masuk ke arah Tebet. Nah, disitulah Kak Area akan cerita gitu. Ada apa sih sama terowongan Casablanca? Ya, Kenapa ada sih mobil seheboh lewat. itu, se-legend itu? Karena Nanti Oke. Kare. siap. Kare Tenang, nanti. tenang. Jangan diceritain semua sekarang ya. Ikuti perjalanan kita, oke? Let's go. Di Horbil nih ya, horor dalam mobil dalam rangka ulang tahun Jakarta. Horor di mobil, Horor tadi gue bilang apa? horor dalam mobil. Oh iya, horor di mobil. Itu kita mau ngomongin beberapa landmark beberapa Landmark daerah horor. landmark horor yang terkenal di Jakarta. Salah satunya udah dijadiin film juga adalah Terowongan Casablanca. Oke. Gitu. Nah, Kak, ceritanya gimana sebenarnya si Terowongan Casablanca ini, Kak? Ya kalau dari sisi gue ya, dari penglihatan gue, jadi dari sebelum terowongan sih sebetulnya itu udah berjejer, Pak. Apa aja, Pak? Ada pagar bagusnya. Makhluknya. Tadi ada, ini sekarang ada nih. Sebentar, Oh, putar sebentar. balik aja dulu. Kita putar balik dulu. Oke. Kita sekarang posisinya mau putar balik menuju ke Terowongan Casablanca ke arah Tebet, ya. Nah, oke, kita baru putar balik. Kita Sebentar baru lagi putar kita akan balik. masuk terowongannya. Iya. Aman nggak sih Pak kiri Pak? Aman, Lampu. Pak. Oh, Aman, Pak. Lampu agak ganggu biasanya kan. Kan Maklum, mesti kelihatan ganteng kita. Bapak udah tua. Waduh, Saya juga silau. nggak kelihatan, Pak. Iya. Situ Oke. kan eksotis kulitnya. Hilang dalam kegelapan, Pak. Bener. Oke. Gimana Kak? Nah, nih. Mulai tiang ini nih. Yang ini Satu. yang itu Nah, mulai dari situ tuh berjejer. sampai ke sana Kak? Ambil ke sana. Udah. Berjejer itu dalam artian seperti apa? Berjejer Dia ada di kayak pinggir. Di sini ada di Iya, sekarang. ada semua. Di pinggir-pinggir ini. Bentuknya apa aja Kak? Dari mulai anak kecil, ada yang cuma kakinya doang, ada yang cuma tangan aja di pinggir jalan. Ya Allah. Tapi Dia jalan berbaris. gerak-gerak. apa kayak Ya main- berantakan di pinggir jalan ini berantakan. Walah. Was. Nah, kita ini sekarang perempuan sekarang nih. udah di pecahan nih. Ini perempuan nih. Banyak di sini. ada berapa perempuan nih? Ada yang Ini sekarang korban berdiri. kecelakaan banyak nih. Iya. Jadi bisa jadi korban kecelakaan, ada korban kan dulu bekas kuburan juga ya Kak sini kan? Ya menurut cerita seperti itu. Heeh. Tapi memang ini cukup banyak sih ya. Ini kita masuk nih. Kita sekarang ada di bawah jembatannya. Ini. Ini kanan kiri banyak banget ini. Buset. Pantesan Dengan emang nggak- segala macam bentuk ini. Waduh. Emang banyak berarti, Kak? Iya, ada yang tadi kakinya cuma satu. Hah? Yang satunya udah Lagi dipinjam. nggak ya? ada. Lagi dipinjam. Yang satunya lagi dipinjam Pak kali. Nah, Itu bentar dulu, sorry Om. Iya. Penampakannya hancur. Hancur. Apa ada yang masih bagus gitu? Ada yang masih bagus tapi udah ada yang keseret. maksudnya keseret? Di tangannya ini udah keseretan Kayak- darah gitu ya. Oh, Kayak iya, iya. bekas keseret di aspal atau keseret di mana Itu gitu. yang utuh loh ya. Oke. Nah, kebanyakan cacat. Nah, ini kan kita udah ngelewatin terowongan. Apakah sepanjang ini juga tetap ada Kak? Tetap ada. Astagfirullahaladzim. Oh, karena ini kita kanan kiri kita itu adalah kuburan. Pak. Kuburan Menteng Pulo ini. Tetap ada. Bener. Berarti betul-betul di tadinya ini juga jalan ini juga Kuburan. Tetap ada. Woi, ada Pak Polisi. Siap izin Pak. Izin Pak, merapat. Izin mengambil gambar. Kita putar balik lagi yuk. Kita putar balik. Ini kita udah sebelah kiri kita itu adalah satu mall yang terkenal bikin macet, Oh, iya. ya, Kokas.
Nah, Kota sekarang kita akan Casablanca. muter balik lagi setelah Kokas tuh di bawah jembatan yang dari Casablanca menuju Tebet. Kita putar balik, nanti kita masuk lagi di bawahnya. Ya. Gitu. Tapi Kare, ngelanjutin cerita yang tadi, si terowongan Casablanca ini punya cerita nggak sebetulnya? Sebenarnya tadi ada satu yang mau interaksi. Cuma karena gue sibuk ngoceh-ngoceh ngeliatin tuh bentuk-bentukannya. Tapi kita mau putar balik kan ya? Kita putar balik. Nah, kalau putar balik lu Gue nanti. interaksi dulu. Oke, siap. Nih, Masalah, tapi kita nggak bisa berhenti di situ, Pak. nggak Nggak bisa. apa-apa. Nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa. Nggak bisa berhenti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita tetap berjalan aja karena memang kondisinya juga kalau kita berhenti ya Motor. susah juga. Iya. Bisa jadi ntar kita berurusan sama yang berwajib kalau kita Iya. berhenti kelamaan. Mengganggu lalu lintas katanya. Nah, tapi Kak, sebenarnya mereka tuh putar banyak balik. yang ganggu nggak sih Kak? Gangguin pengendara, pengemudi, pengendara motor, pengemudi mobil gitu-gitu Kak? Ya, nggak semuanya sih ya yang diganggu. Mm-mm. Jadi Tidak semuanya diganggu atau Iya. tidak semuanya mengganggu? nggak semuanya diganggu. Oke. Karena gue juga seumur-umur gue belum pernah, Pak. Ada Kenapa? something di sini. Oh, Kalau gue lewat sini. karena memang kayaknya orang-orang yang punya kemampuan khusus ya, Iya. yang bisa melihat sampai merasakan tuh bener-bener kayaknya itu. Oke. Gitu. Atau mungkin juga orang-orang udah nggak peduli kali Kak ya, sama keadaan bahwa terowongan Casablanca tuh serem banget, horor banget gitu. Ya, kalau dulu kan memang gelap ya. Mm-mm. Gelap, nggak kayak sekarang. Sekarang kayaknya hampir semua terowongan wajib lampu. Wajib lampu, betul. Iya, pasti lebih Jadi jauh lebih terang gitu loh. Jadi nuansa horornya udah berkurang. Iya. Nah, kalau dulu beda, bener-bener gelap gitu. Dulu kalau dulu sekarang wajib lampu, Nah, ini kalau dulu dia- wajib lapor. Ini satu makhluk ini perempuan. Mm-mm. Oke. Biar Kare. Dia sih bersimbah darah ya, bersimbah darah itu jadi korban kecelakaan, dia korban kecelakaan tunggal dulunya. Mm-mm. Mobil. Tahun berapa Kak? Mobil, jadi mobilnya itu terguling. Oke. Oh. Remnya Pak masalah. Remnya belum ya? Remnya masalah. Mhm. Dia meninggal di tempat. Si wanita ini. Dia Kisaran mengendarai sendiri 38 ya? tahunan. Dia yang bawa mobil sendiri itu Bawa Kak? mobil sendiri. 38 tahun. Oh, kehempasnya dia ke arah kiri, kebentur mobilnya ke arah kiri. Oh, dia arah ke sana apa ke sana sih Kak? Ke sana, Ke arah ke arah sana. kita nih. Ini arah kita sekarang. Arah kita sekarang. Kehempas ke arah kiri, dia meninggal di tempat. Nggak enak sih ngeliatnya, dia nangis tapi gimana ya? Nangis. Jadi Penderitaan gue ya? nggak bisa bedain nih mana air mata mana darah. Waduh. Waduh. Soalnya Jadi- mukanya juga hancur, Pak. Ini bener-bener nangisnya penderitaan ya. Nah, kita nih bisa berhenti nih sebelah sini nih. Mau nggak kita berhenti bentar? Boleh deh, boleh Boleh nih kita ada mobil berhenti, parkir Ini nih. kan banyak mobil Banyak parkir nih. mobil Boleh deh. online Mm-mm. parkir nih. Kita coba berhenti sebentar. Siapa tahu ada yang bisa disampaikan Kak, mungkin. Iya kan? Iya. Sembari kita ini, kita coba Kak Re mencoba untuk berkomunikasi dulu. Ini jadi kita berhenti di sisi kanan sebelum masuk terowongan ya. Iya. Yang hebohnya di daerah sini itu kan adalah Inske berbaju merah katanya. Iya. Tadi pas kita arah pertama kali Dari sana ke sini ya. dari sana dari Casablanca sana ke sini. Nah, itu yang baju merah memang dominan yang usil. Yang suka nutup pandangan mata supir. Oh, I see. Nah. Itulah kenapa banyak kecelakaan di sini. Iya. Itu dari si mer-mer itu. Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Udah lama diikutin sama kuntilanak ini. Kemana kita, Pak? Ini Pak, ini kan kita sepanjang Kuningan udah kita jalan ini. Kita nyampe di jembatan Kuningan Pak. Nah, jembatan Kuningan itu horor Pak. Horor banget Pak. Ini baunya nggak enak nih. Loh, ini tempat horor Pak. Dari jembatan Kuningan naik Pak, turun belok kiri. Wah, itu horor banget tempatnya.
Nih, saya kasih lihat Pak tempatnya. Pak, Apaan Pak? i- apa? Itu tempat horor Pak, tahun 80-90-an. Gue curiga nih. Wih, Bau-baunya gue curiga. nih Latu Pak. hari nih kan turun. Gue curiga dah. Latu hari. Taman Lawang, Pak. Lah itu horor Pak, tempatin dulu. Ah, gile. Nggak, Jaringan. dulu pernah ada kecelakaan. Mobil dari sini nyosor tuh masuk ke rumah yang sana. Terus Oh, itu kalau itu gua penumpangnya tahu. mental tuh sampai ke atas ini Genteng. atapnya genteng. Ini kan di gedung Ini Kadin gedung ini rumah kan. ini nih. Ini kan Kadin nih sekarang. Silau banget, gue belok susah nih. Nah ini dia nih tempat horor nih. Dulu orang banyak horor di mobil. Waduh. Nah di sini nih dulu nih. Nih transaksi di sini nih dulu nih. Transaksi spiritual. Tiba-tiba suka ada yang ngalangin di jalan gitu, Pak. Iya bener. Tangannya gini-gini, ya kan? Udahannya ternyata tuh tawar-tawaran Wah. Pak. Nih, Taman ini Lawang, bercanda aja nih Taman saudara-saudara. Lawang. Di lokasi Taman Lawang. Kalau orang-orang ya gini buat bercandaan aja. Kagak serius. Bentar, bisa minggir nggak? Bisa dong Kak? Di ada sebelah apa, mana Kak? sini Kak? Wah, ternyata beneran lagi, Oh, Pak. sedepan aja Kak ya. Ini ada belokan soalnya nih. Kak, mau parkir dulu, Kak. Iya, parkir bentaran. Ada yang mau diangkat, Kak, ceritanya, Kak? Bentar aja, bentar. heeh. Aduh, mendadak nih di luar skenario nih. Nah, ini tadi Kak Re ngajakin kita berhenti. Ini di wilayah Latu Harahari Taman Lawang. Kenapa Kak? Iya, jadi ini ada ketangkap sama gue ya. Jadi tadi pas kita lagi dalam mobil, tuh ada yang ngedeket. Jadi dia nih korban heeh. Korban heeh. Heeh. Oh. Tapi dia waria. Oh iya, karena kan di sini sering banget dulu terjadi transaksi ya, gitu. Pertukaran. Ya, gitulah. Jadi dia diperlakukan nggak baik sampai pada akhirnya dia dibuang ke kali. Nah ini dia, Pas nggak ngomong, saya merinding ini. dia dari sekitar kita nih. Sekarang ada. Nggak jauh dari kita. Pandangannya kayak gimana sih? Kak? Kondisinya dia masih berpakaian waria. Tempat apa? Kondisi terakhirnya dia gitu ya? Iya, masih berpakaian waria. Mau nyampein sesuatu nggak ke Kari? Iya, makanya tadi gue minta berhenti. Sebentar. Jadi emang ini lokasinya dulu adalah lokasi prostitusi, gitu. Ini nggak sengaja, padahal tadi cuma iseng lewat Iya, sini. jadi cukup ya memprihatinkan ya kondisinya karena ya begitu deh. Dia minta tolong sesuatu atau ada tuntutan dari dia gitu-gitu mungkin nggak sih Kak? Lebih ke arah dendam ya. Dendam sama si Siapa pelaku. si pelaku? Sama si pelaku. Jadi dia dikerjainnya bukan sama satu orang. Oh, jadi ada beberapa. Iya, 3-5 orang. Di komplotan kayaknya. Iya. Dan untuk di level waria ini bisa dikatakan menarik. Kelasnya kelas Menarik. Wih, premium lah. Jadi kalau kita identifikasi ya, dia punya body tuh bagus. Wih. Bagus. Terus rambutnya juga panjang segini. Setengah dada lah. Gitu. Pokoknya penampilannya itu pasti dilirik lah gitu ya zaman itu ya. Ya masuk 10 besar lah. Wih. Masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Yang dominan dia loh di sini. Dia dominan. Kak, boleh ini pertanyaan bodoh-bodohan dari gua ya Kak. Dia menyebutkan nama nggak ke kakak? Enggak. Nggak.
Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Dan memang sebaiknya juga nggak usah gitu ya, Kak? Korban sih ya. Lebih ke arah korban. Jadi dia bisa dikatakan sangat dendam. Jadi siapapun yang lewat sini yang punya niatan nggak baik, kedetek sama dia, kelacak nih sama dia, silap mata. Jadi dibikin kayak tertutup kayak tadi kakak bilang pas Iya. kita masuk di terowongan ya. Cuma Oh. ini beda lagi nih. Beda lagi. Ini beda lagi. Jadi tanpa sengaja. Ini targetnya kan hanya cowok ya. Mm-mm. Targetnya hanya laki-laki aja yang lewat sini, yang kedetek sama dia punya niatan gak bagus, dia tutup penglihatannya. Jadi ya bisa menimbulkan kecelakaan, ngantuk dan sebagainya. Iya. Nggak sengaja kan? Kita lewat sini malah dapet cerita lagi. Tapi emang tampilan lokasi dari sini tuh nggak enak banget ya, Kak ya? Karena kan sebelah sini, ini jembatan Kuningan di atas sebelah kiri nih. Sebelah sini di bawahnya adalah kali. Ini lebih ke arah tempat kejadian, cuma pembuangannya ke kali, nggak tahu nih kalinya yang mana nih. Dan ini rel kereta nih, jadi kereta masih suka lewat juga kan. Ini sekarang kereta nih lewat. Ini keretanya horor loh, nggak ada penumpangnya, kereta doang. Oke, Kak, kita lanjut jalan lagi. Oke. Karena kita akan menuju ke Kota Tua. Nanti dengerin ceritanya lagi aja di mobil. Oke? Horbil berlanjut. Perjalanan lanjut lagi. Horbil Kemana ya. kita, Pak? Kita nih sekarang udah ada di Kota Tua. Jadi kita di selingkarannya Fathahillah. Kita lagi mencoba untuk ke apa namanya? Gedung Merah. Gedung Merah. Memang kebetulan bata-bata merah ya dari dulu ya si gedung itu. Nah ini sekarang kita ada di sekitaran dari Fathahillah di sisi kirinya yang menuju ke stasiun kota nih Kak. Iya, Gitu. Beos. Ya stasiun Beos benar. Wah sekarang udah rapi banget. Cakep Pak. Mm-mm. Jalan aja berubah. Kan sekarang kita Iya. lewat samping gedung BNI. Dulu Iya, kan benar. depan gedung BNI. Betul. Iya, betul. Ini udah apa namanya? Terakhir saya ke sini Noah itu umur berapa ya? 4 atau 5 tahun gitu. Lama banget, Pak. Iya. Itu bener-bener ngajak dia ke tempat ini ngasih tahu nih apa namanya gedung Fathahillah gitu. Nah kalau kesini kita ketemu sama Transjakarta nih Pak. Iya. Ini stasiun kan, Pak? Iya. Ini yang ini gedung BNI, stasiun Iya, yang sebelah kiri. Ini kiri. Nah, Stasiun Nah, dulu kan kita lewat sini stasiun. kan. Iya. Oh, Ini udah berubah ya? dipotong Berubah, jalan. Dulu iya. kita lewat sini nih. Sekarang betul. khusus pejalan kaki Jurus itu. pejalan kaki bener. Keren sih. Wah jadi keren banget sih. Wih. Museum Berubah Mandiri. Pak. Berubah. Dulu kan terminal Transjakarta di sini ya. Iya. Pindah semua. Nah, kita sekarang tadi emang agak ajaib sih jalannya, kita agak motong. Nah, kita menuju ke Gedung Merah. Toko Merah. Toko Merah maksudnya. Udah. Hai, Nah, bangunan merah atau gedung merah tuh ada di sebelah kiri kita nih. kita udah sampai di bangunan merah. Ya. Sekarang itu di situ di gedungnya itu ada tulisan Toko Merah. Toko Merah. Dulu sekarang nggak tahu dari kapan nih Kak diganti jadi Toko Merah ya? Ya. Kalau yang sepenglihatan gue sih dulunya itu sebenarnya rumah. Oh itu rumah dulu. Ya? Rumah Rumah tempat tinggal tinggal dulu? biasa, iya, rumah tempat tinggal biasa. Oke. Yang lama kelamaan ketika Belanda datang itu jadi dipakai tempat semacam kayak kantor lah gitu. Alih ya. fungsi ya jadinya ya. Jadi salah satu kantornya dia. Sebentar, ini ada yang ketangkep nih sama gua. Ada yang komunikasi kayaknya nih. Sebentar. Sebentar. Kayak lagi open communication. Ini susah komunikasi pakai batin soalnya. Gua kepo sebenarnya. Ntar kita tanya abis ini. Tenang aja. Ya.
Jadi yang gue dapat nih barusan di dalam gedung merah ini ada pembantaian dulunya. Nah itu kejadiannya di zaman Belanda. Jadi pada saat itu terjadi perebutan kekuasaan antar orang Belanda. Oh. Jadi di Belandanya sendiri itu yang Iya. berantem. Nah orang Belanda ini dulu waktu awal-awal kesini dia bawa pelayan pramusajinya tuh langsung dari Belanda. Oke. Langsung dari Belanda karena dari yang masak. Terus kayak pelayan buat nyajiin, Butlernya gitu-gitu semua ya. itu masih dari Belanda waktu dia baru-baru ke Indonesia ya. Nah karena ada terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka yang pada akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Korbannya pelayan-pelayannya ini jadi korban. Ini lagi gua total, waduh, sebentar. Dua 20-30 orang loh korbannya. Di dalam bangunan tersebut Pembantaian. Pembantaiannya 20 sampai 30 orang 30 orang pelayan. meninggal dunia. Mohon maaf Kak, dengan cara Saya mau tanya tuh. dengan cara seperti apa mereka dibantai? Ada yang dipukulin, ada yang ditembak, Disiksa? ada sekitar 15 orang yang kena penyiksaan ini yang ngelawan. Dia ngelawan. Tapi tidak ada warga tidak ada orang lokal ya Kak? Nggak ada nih. Semuanya orang Belanda. Walaupun mereka pelayan ya, tapi karena yang gue lihat ini mereka Belanda, jadi ya gue anggap noni-noni Belanda lah gitu. Ada noni yang noni. Karena dia kan bule. Iya. Jadi pelayan ini nggak cuma perempuan, ada laki juga Kak? Ada laki, tapi kebanyakan perempuan. Dari 20-30 orang itu 70%-nya perempuan. Ini kita boleh turun nggak sih Pak? Boleh. Turun yuk. Boleh. Mau turun? Kita turun aja? Ya. Kita turun. Kita ngobrol di depan toko merahnya. Oke? Let's go. Ini di belakang kita adalah bangunan merah atau yang sekarang dibilangnya toko merah. Ya. Tadi Kak Re sempat cerita pas kita masih di dalam mobil ya Kak, Iya. bahwa ternyata ada satu insiden yang terjadi pada saat zaman Belanda dulu karena ada perebutan kekuasaan antara mereka sendiri gitu. Iya. Nah itu gimana ceritanya lagi Kak? Ya, jadi ketika perebutan kekuasaan ini terjadi, ternyata salah satu dari si perebut kekuasaan ini nyerang. Nyerang yang pada akhirnya salah satu korbannya itu ya pelayan-pelayan yang ada di toko merah ini. Jadi tadi di mobil Kak Re sempat bilang sekitar 20 sampai 30 ya. Iya. Pembantaiannya itu dominan adanya di lantai 1 sekitar 70%. Nah, 30%-nya itu ada di lantai 2. Tapi kalau sekarang kita lihat ke arah toko merah, Bangunannya. ya, yang memang bisa lihat, silakan lihat di lantai 2 di jendela. Tadi sebelum kita ngobrol lagi di shoot, Kakak sempat bilang itu di jendela banyak banget katanya. Iya. Berjejer mereka Kak. Iya, Posisinya mereka ngelihat ke ngelihat arah ke kita. kita, ngelihat arah ke kita. Ada yang berusaha komunikasi sama Kak Re nggak? Ada dari tadi, semenjak kita masih di mobil. Iya. Boleh diceritain nggak sih Kak, komunikasinya? Jadi sebenarnya bentuknya itu mereka udah terkunci ya. Jadi mungkin ada orang yang memang ngerti, bisa. Jadi arwah-arwah ini dikunci di dalam Bangunan. gedung merah ini. Jadi dia nggak bisa keluar. Ya fungsinya supaya jangan mengganggu lah gitu. Jadi kondisi mereka nggak bisa keluar dari gedung merah ini. Tapi sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar ini kan banyak yang tukang jualan, banyak yang buat angkringan gitu ya Iya. Kak. Mereka tuh sebenarnya keganggu nggak sih? Enggak, Nggak keganggu enggak, sama karena sekali. dia nggak bisa keluar. Oh, oke. Dia nggak bisa keluar. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang punya kemampuan,
lagi duduk-duduk di seberangnya pasti bisa ngelihat Bisa dong lihat. ada di dalamnya gitu. Bisa ya. dilihat. Yang mau disampaikan apa sih Kak sebenarnya tadi? Jadi mereka ini bisa dikatakan nggak ngerti apa-apa ya, namanya korban. Jadi merasa sangat kecewa lah begitu. Efek dari pembantaian itu. Nah mereka ini kondisi yang sekarang karena sudah terkunci, ada yang sudah mengunci mereka di dalam, jadi mereka pun udah nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma intinya nggak berbahaya, ya. Kalau sekarang ngelihat, ini ada satu makhluk dominan, jadi bentuknya tuh hitam pekat makhluknya Posisinya di mana Kak? di dalam gedung. Di dalam gedung juga? Dalam gedung juga. Cuma ini di luar dari pembantaian itu. Oke. Dia memang makhluk gedung situ. Oh, Gitu. penunggunya lah ya? Nah, makhluk-makhluk yang hasil pembantaian itu berlumuran darah. Nggak enak dilihatnya. Itu ceritanya karena apa? Bisa diceritain atau lebih baik tidak usah? Ya intinya mereka hanya korban aja lah ya. Korban Karena aja. perebutan kekuasaan dan ini juga dulu salah satu tempat yang megang, yang punya kuasa gitu. Jadi kekuasaannya mau direbut sama orang lain lah. Tapi mereka sama-sama orang Belanda. Nah, mereka sama-sama kuat ya posisinya ya? Iya. Juragan itu saat itu. Ya kan dari zaman dulu juga Jakarta nih istilahnya Batavia lah ya. Batavia. Zaman Dulu dulu kita sebutnya Batavia ini Batavia. udah jadi pusat gitu loh. Jadi siapapun yang berkuasa di sini ya otomatis yang tertinggi lah. Iya, karena memang Indonesia, terutama ibu kotanya adalah Jakarta atau Batavia, itu pusat industri, ya, pusat Iya. perdagangan, pusat pemerintahan, wah segala macam lah pokoknya. Apalagi deket sini kan kita deket, udah arah ke sana udah ke Sunda Kelapa. Ya kurang lebih begitulah ceritanya. Ceritanya gitu ya. Nah, Kare, terima kasih ya Kare. Teman-teman, ini perjalanan Kimata dalam rangka ulang tahun Jakarta, ya. Kita pakai tadi horbil, horor di mobil. Ya. Sekarang landmark terakhir yang kita datengin adalah Kota Tua. Ya. Ya, Fathahilah ada di sebelah sana dan toko merah ini yang akhirnya menjadi akhir perjalanan kita ya. Gitu. Kita nggak ke Fathahilah. Tadi mau parkirnya susah Kak. Susah ya? Oh, susah. Oh ya udah. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, lonceng dibunyiin supaya bisa dapat update-update terbaru dari channel kita Kimata. Ya, kita mau cerita. Ada apa lagi sih sebenarnya di Kimata? Tungguin aja. Banyak banget kejutan, banyak banget surprise yang keren-keren buat penikmat horor, buat penikmat cerita-cerita sejarah ya kan Kak? Yes. Kalau ada komen silakan di bawah, langsung aja ditulis, jangan malu-malu. Dan kalau kamu punya cerita, langsung aja kirim email, ya. Siapa tahu nanti ceritanya bisa kita bacain. Oke, thank you ya. Kita jalan-jalan lagi. Oke, lanjut.